Semoga dewa memberkati. Semoga dewa memberkati. Yan Qiu tidak laku. Tidak laku. Kamu bilang, kalau aku nyumbang berapa, urusan ini bisa berhasil? Nyumbang banyak. Urusan kita ini agak jahat ya. Aku umur 5 tahun sudah bersumpah. Seumur hidup hanya mau Yan Qiu. Naksir dia 20 tahun. Hatiku ini masih belum cukup tulus. Masa sih? Sudah jadi anak muda lingkaran Beijing. Masih belum tulus? Agak terlalu tulus kamu. Aduh, kabar burung di luar heboh banget. Katanya Anda lahir dengan cahaya suci. Keluarga PI bisa bertahan seperti ini. Semua berkat Anda yang melindungi. 2 tahun lalu sebenarnya. Bukan pergi ke luar negeri belajar. Tapi pergi ke Tibet jadi Buddha hidup. Anak Buddha, lingkaran Beijing ini. Sebenarnya dari mana asal mulanya? Sungguh berdosa. Ibumu. Kok marah-marah? Gak marah. Ibumu yang menyebarkan. Kalau bukan karena selama ini kamu selalu memikirkan Nona Yan Qiu, hampir 30 tahun, belum pernah sentuh perempuan, ibumu tidak akan menyebarkan rumor di luar. Di luar bilang kamu tidak bisa. Bapakku sih bisa. Sudah tua banget, masih bisa kasih aku adik. Dia sendiri sudah cukup, lalu kasih ke aku. Berdosa. Artinya gen keluarga kalian bagus. Walaupun kamu menikah umur 60, Nona Yan Qiu juga bisa. 3 tahun punya 2 anak, 5 tahun punya. Telepon untuk Anda. Halo, siapa? Anakmu ada di tanganku. Bunuh saja. Bunuh saja Sandera itu. Masak ada bapak kayak gini? Di mana ibumu? Aku akan mengantarmu mencarinya. Apa kamu tidak punya ibu? Kasihan sekali. Bapaknya juga tidak becus jadi bapak. Ya, siapa bilang tidak? Laki-laki brengsek. Bunuh saja Sandera itu. Siapa yang diculik? Katanya anakku. Kokek. Feizi mana mungkin punya anak? Buat penipuan saja tidak pakai otak. Bei tuan-tuan. Tuan muda. Cepat telepon, cepat. Baik, kami sekarang ada di lobi hotel. Tidak apa-apa, tidak merepotkan. Ayahmu segera datang. Tunggu sebentar lagi. Kakak, kamu harum sekali. Kecil-kecil sudah banyak akal. Nona besar, pengantin pria sudah datang. Kamu pergilah, di sini aku yang jaga. Tuanzi, kakak sekarang ada urusan mendesak. Kalau tidak, kamu ikut kakak ini dulu. Tunggu di sini sebentar. Tunggu ayahmu datang. Bawa dia ke pernikahan kakak. Sampai jumpa sebentar lagi. Hei Tuan Chuan, kamu kenapa sih? Bisa tersesat di hotel sendiri. Memang mana? Kurang ajar, tapi dia tetap mamamu. Dia lagi main kartu di ruang VIP lantai atas. Apa pernah dikasih tahu? Jangan bicara dengan orang asing. Karena kakak yang tadi itu cantik banget, aku suka. Pengen bareng-bareng sama dia. Terus, apa kamu ingat? Jangan pergi dari penglihatan orang dewasa. Hari ini kamu dihukum gak boleh nonton kartun. Kakak, jangan marah-marah dong. Lihat susu ini. Ajaib banget ya. Hei Tuan Chuan. Dasar anak kecil, hari ini aku harus ngajarin kamu pelajaran. Tuan muda. Pei Xie, kamu marahin aku. Mau nyulik lagi. Aku akan bilang ke papamu. Tenang dulu, tuan muda. Di depan umum lo, bikin malu aja.
Oke. Mohon bersabar dulu. Ini mirip apa? Ini mirip kelinci abu-abu besar. Kalian berdua masih anak-anak ya? Mari kita sambut kedatangan mempelai pria. Itu kakak yang cantik. Kakak, aku juga mau punya istri. Yan Xiao. Sepertinya mempelai pria agak gugup. Kalau begitu, mari kita semua berikan dia tepuk tangan. Kasih semangat, ya. Sekali lagi, mari kita sambut kedatangan mempelai pria. Besar. Jangan nikah sama dia. Yan Xiao, aku tidak bisa menikahimu. Aku hanya mencintai Wan Wan saja. Aku hanya mencintai Wan Wan, satu orang. Dua Buddha menunjukkan wujudnya. Meskipun kita punya ikatan pertunangan, tapi tidak ada perasaan. Usiamu juga jauh lebih tua dariku. Aku. Bahkan kalau kita mundur selangkah, walaupun kita menikah, bisakah kamu menerima pernikahan tanpa cinta? Jangan juga mundur selangkah. Kamu bilang saja di sini. Jauh-jauh aku juga tidak dengar. Aku tidak peduli apa yang kamu pikir. Aku tidak bisa menikahimu dengan mengkhianati hatiku. Wan Wan, barulah cinta sejati hidupku. Killian. Sepasang anjing. Pura-pura cinta sejati. Jijik banget. Kakak, secara normal sih, di hari bahagia ini, aku seharusnya tidak terbuka padamu. Tapi cinta tidak mengenal siapa dulu. Kamu sih. Tahu ini hari bahagiaku. Masih bikin aku tidak senang. Kamu anak durhaka, kamu berani memukul adikmu. Pernikahan ini, kurasa kamu tidak mau lanjut. Yan Xiao, lihat dirimu yang seperti ini. Cuma perempuan bawel. Siapa yang berani menikahimu? Kalau bukan karena ikatan pertunangan ini, ditentukan sendiri oleh ibuku. Kamu pikir siapa yang mau menikah denganmu? Kamu, kakak laki-laki, mereka mengganggu kakak cantik. Cepat rebut kakak cantik kembali, jadikan istriku. Antri dulu di belakang. Dia kan istriku. Kakak cantik, dia bilang kamu istrinya. Satpam bawa anak lagi. Gila lucu banget. Kenapa? Nggak boleh merusak pernikahan? Si Playboy, minggir dulu. Aku yang akan jadi pengantin prianya. Kamu benar-benar keterlaluan. Satpam yang bawa anak kecil, berani-beraninya datang merusak pernikahan. Muka keluarga Yan ini, masih mau kamu jaga nggak? Kakak, kamu ini, merendahkan diri. Jangan bicara seperti itu. Orang lain baru jadi satpam di usia 60 tahun. Aku udah jadi di usia 20 tahun. Jalan memutar 40 tahun itu loh. Aku udah menghindarinya. Kamu nggak tahu malu. Memangnya satpam kenapa? Asalkan aku menikah dengannya. Dia menikahiku. Dia adalah calon menantu yang diidamkan keluarga Yan. Kamu. Yan Xiao. Maukah kau menikah denganku? Cincin. Aku ambil. Setelah memakai cincinku, nggak boleh kabur lagi.
Wajah ini cukup membuat Lin Sheng malu seumur hidup. Setidaknya bisa balas dendam sedikit. Hari ini terima kasih sudah membantuku. Siap membantu kapanpun. Hari ini kau melihat kejadian memelukkanku. Ayah dan adikku. Mereka memang tidak mau aku menikah. Sengaja mengacau. Kenapa? Karena wasiat ibuku bilang, aku baru bisa mewarisi perusahaan Yanxi. Kalau aku sudah menikah, perusahaan itu sebenarnya didirikan oleh ibuku. Sendirian, aku tidak boleh membiarkannya. Jadi ketenggan orang lain. Jadi, kamu tidak suka pria itu? Dia sampah yang tidak bisa diandalkan. Siapa yang mau cari pria di tempat sampah? Oh ya. Tolong temani aku berakting sebentar lagi. Sampai aku dapat hak warisnya. Setelah berhasil, aku akan memberimu 500 juta. Lalu kita cerai. Aku pasti tidak akan mengganggumu. 500 juta? Terlalu sedikit. Kamu jadi serakah nih. Aku yang kasih kamu 5 miliar. Tinggallah di sampingku. Kamu terlalu cepat masuk peran. TAPI. Meskipun kamu benar-benar punya 5 miliar, tidak ada gunanya. Dengan adanya bajingan Lin Sheng ini, aku tidak mau lagi berhubungan dengan anak orang kaya. Seperti itu. Ayah, aku terlalu cepat masuk peran. Gimana, Tari? Ada kesan bos yang romantis dan dominan nggak? Profesional banget. Oh ya, aku belum tanya namamu siapa. Hey Shirya, Yan Xiao, kerja sama yang menyenangkan. Tuan muda, mas kawin. Kamu, Wakil Presiden Grup PI, Han Rang. Teddy. Memang kenapa? Ini satpam perusahaan PI. Satpam. Satpam perusahaan PI. Ya. Ya. Dia dulu kerja sebagai satpam di perusahaan PI. Bukannya hari ini dia menikah, aku sengaja datang ke sini. Untuk memberi selamat. Lalu kenapa kamu memanggilnya Tuan Muda? Kenapa? Itu tanyakan saja pada Wakil Presiden Direktur Han. Begini ceritanya. Perusahaan kami ini, untuk menunjukkan rasa hormat pada satpam, menyebut semua satpam sebagai Tuan Muda. Ini budaya perusahaan. Budaya perusahaan. Perusahaan Pei. Kamu juga marga Pei? Kamu, Ma, aku benar-benar. Sudah punya pengalaman kerja di perusahaan besar. Datanglah ke perusahaanku. Aku naikkan jabatanmu jadi kepala satpam. Terima kasih, bos. Siap mulai kerja kapan saja. Hei, Tuan Muda. Kalau jujur, apa akibatnya meninggalkan posisi presiden perusahaan multinasional, lalu jadi satpam? Kamu jangan banyak bicara. Aku ini pergi untuk jadi kepala satpam. Oh. Aku benar-benar tidak tahu. Nona Yan, kalau tahu satpam di perusahaan mereka adalah presiden grup PI, ekspresinya bakal seperti apa ya? Diam, jangan banyak bicara. Banyak lebih kerja. Dan juga, soal menyuntikkan dana ke perusahaannya. Hari ini harus selesai. Jangan sampai ada masalah. Ini kan, mas kawin pertama untuk istriku. Ganteng banget sih tuan muda kita. Pakai baju kayak gini masih tetap ganteng. Hei Shi. Kenapa kamu di sini? Aku kerja di kompleks ini sebagai satpam malam sambilan. Satpam. Keluar dari rumah orang. Kamu tadi ngapain? Soalnya, aku juga kerja sambilan memperbaiki pipa air. Cari uang, membesarkan anak itu tidak mudah. Kamu juga terlalu capek. Naik. Di sini macet. Sudah terpasang. Kamu duduk yang baik. Ada APA? Mobilnya kayaknya rusak. Aku turun lihat. Biar aku saja.
Cantik banget ya. Mobilnya gimana? Kayaknya mesinnya rusak. Harus dibawa ke bengkel. Kamu juga paham bongkar mobil? Kerja sambilan. Cuma pernah belajar bongkar mobil. Kamu kerja sambilan berapa sih? Wah, Kak. Mobilnya rusak. Enggak. Dibongkar suamiku buat main. Olga. Sebenarnya, hari ini ada acara besar. Aku harusnya nebengin kamu. Tapi, mobil sport yang Kak Sheng kasih. Cuma 2 tempat duduk. Maaf ya, dah. Cuma 2 tempat duduk saja. Hebat banget ya. Jangan buru-buru. Kamu yakin yang ini? Silakan, bos. Tuan muda, lihat mobil yang saya kirim? Dikirim kemana? Tidak berani mengganggu tuan dan ibu. Mobilnya saya parkir di pinggir jalan. 2 tempat duduk. Helmnya saya gantung di stang. Motor listrik. Perintah tuan sendiri, menyembunyikan identitas. Tuan muda, saya paham, kan? Dengar dulu penjelasanku. Aku, Hei Shi, kamu tahu dari mana? Aku paling suka motor listrik. Cepat bantu hamba naik. Hamba akan memimpin sendiri. Asyik banget. Memang suka sensasi. Melaju kencang seperti ini. kamu bilang apa? Aku tidak dengar jelas. Bagaimana kalau aku pelankan? Lagi pula aku tidak buru-buru. Kamu duduk di belakang capek tidak? Sebenarnya kamu bisa lebih rileks. Lebih bebas. Kalau begitu aku... Oh ya, rapat siang ini sangat penting. Jangan minum terlalu banyak. Aku tidak pegang pahamu. Maaf ya, aku... Tidak apa-apa. Cepat gas. Hari ini kita harus menempuh jalan yang tidak biasa. Apa? Kamu bilang suka tidur di lantai? Kenapa kamu menyuruhku datang ke sini? Karena kita akan pergi ke PSI untuk membicarakan masalah investasi. Bisnis apa yang serius sampai harus ke PSI? Bagaimana kalau kita ganti tempat? Bukannya dulu kamu kerja di sini? Halo, di sini tidak boleh parkir sepeda listrik. Lao. Hei, baru berapa lama aku tidak bekerja di sini, kamu bahkan lupa namaku. Kalau kerjamu bagus, akan naik jabatan jadi kepala satpam. Benar, Pak Pei. Halo, Pak Pei. Rekan kerjaku dulu, orangnya sangat baik. Maaf, mobil kami harus parkir di mana? Tentu saja. Kakak. Menikah dengan satpam. Bahkan mobilnya juga sangat sederhana. Hanya saja tidak tahu. Apakah mobil ini bisa masuk ke gerbang PSI? Mobil kami bisa tidak masuk ke gerbang PSI? Bisa, tentu saja bisa. Di sini ada ruang parkir VIP. Bisa langsung ke kantor direktur. Apa katamu? Yang naik sepeda listrik. Bisa parkir di ruang parkir VIP? Aku naik mobil sport. Mobil sport. Kamu ngerti tidak? Kalau tidak ngerti, Bahkan- meskipun kamu naik pesawat atau meriam, hari ini kamu harus parkir di luar. Baik, hari ini aku ada urusan penting. Aku tidak akan mempermasalahkan ini denganmu. Maaf, Anda tidak boleh masuk. Aku baru saja keluar dari dalam. Kamu tidak lihat? Pak Pei, dia bisa masuk ke gedung kantor? Kurasa tidak bisa. Dengar tidak? Cepat pergi. Anda tidak diizinkan masuk. Aku adalah putri keluarga Yan. Aku datang untuk membicarakan kerjasama. Siapa yang tidak? Halo, Nona Yan. Silakan masuk ke ruang parkir VIP. Terima kasih Tuan Muda. Tuan muda, Bukankah ini budaya perusahaan kalian? Verifikasi sidik jari berhasil. Kok sidik jarimu bisa terverifikasi? Ini lift khusus VIP. Dulu aku yang khusus bertugas menjaga lift untuk Pak Pei. Jadi operator liftnya, ayo cepetan masuk. Jangan sampai telat.
Kalau gitu dulu. Pernah ketemu Pak Pei nggak? Katanya dia pendiam dan dingin. Sehari-hari cuma sembahyang dan vegetarian. Gak ada aura manusia hidup sama sekali. Enggak. Dia itu antusias banget. Aku dengar sih. Anak budak kelengan atas Beijing ITU. Kebanyakan karena masalah di ranjang itu sampai tidak punya keturunan. Itu cuma rumor. Dia jago code. Kok kamu tahu? Terus, apa kamu sering lihat artis-artis kecil diam-diam naik lift VIP ini? Buat ketemuan diam-diam sama dia? Enggak. Dia orangnya jujur, pemuda yang baik. Nggak percaya? Kamu harus percaya. Kamu wajib percaya. Sayang, aku mau ke toilet dulu. Gimana kalau kamu tunggu di ruang rapat dulu? Oh ya, cepetan balik ya. Bukan, aku suruh kamu antar kontrak investasi ke Yen Group. Kok malah kamu rekrut orangnya ke sini? Aku belum kasih instruksi. Sepertinya Yan Group yang janjian sebelumnya. Nggak bilang ke Anda. Siaga 1, jangan bocorin identitasku. Terus, mas kawinku juga harus dikirim. Woi, mobil sport 2 tempat dudukmu diparkir di mana? Yan Qiu, janganlah sombong. Jangan pikir karena sudah dapat suami satpam, lalu ada yang mau membelamu. Orang rendahan yang baru beruntung. Kamu ngomong sambil lihat cerminnya? Jangan lupa keputusan Dewan Direksi. Siapa yang dapat suntikan dana dari keluarga Pei, dialah yang berhak mewarisi. Kalau begitu, kita bersing sekeradil. Ah, sudahlah. Lin Sheng sudah membantuku menyelesaikannya. Pewaris keluarga Yan hanya bisa aku. Wah, mulutmu besar sekali. Proyek yang didanai perusahaan harus melalui Dewan Direksi. Bahkan ayahmu sendiri tidak berani jamin bisa berhasil. Berani-beraninya kamu bicara besar di sini. Kamu cuma satpam. Pantas ngomong seperti itu, kalau bukan karena kamu mengambil Yan Qiu. Sepatu usang ini, mana ada kesempatan datang ke tempat seperti keluarga Pei. Yan Wanwan, maka kamu gitu lagi ya? Aku kasih tahu, Pei Xie sekarang suamiku. Selama aku masih di keluarga Yan sehari, dia berhak ikut serta dalam proyek apapun keluarga Yan. Apalagi semua orang tahu, perusahaan ini sebenarnya didirikan oleh ibuku sendiri. Kamu dan ibumu Baru yang tidak sah. Kamu juga enak saja memakai gelar putri keluarga Yan. bersaing denganku untuk hak waris. Yan Qiu, jangan bawa-bawa ibumu untuk menekanku. Ibumu sudah lama mati. Selama bertahun-tahun ini, ayah yang mengelola perusahaan. Keluarga yang sudah lama berganti pemilik. Mulutmu jaga bicaranya. Berganti pemilik? Coba kamu tanya, apakah Yan Jingshan berani bilang seperti itu? Kamu pukul aku lagi? Pejabat tinggi keluarga Pei yang aku kenal adalah ayah angkat Lin Sheng. Percaya tidak percaya, sekarang juga aku panggil orang. Suruh dia mengusir kalian. Bagus. Aku justru mau lihat siapa yang berani mengusirku. Halo, ayah angkat. Ada satpam dan perempuan gila di sini menggangguku. Cepat ke sini bantu aku. Sayang. Bapak Pei. Kok gagap sih? Lihat satpam aja. Bisa bikin kamu ketakutan kayak gini. Bukan. Bapak, cuma pasangan ini. Hari ini mereka mau merebut proyek pendanaan dariku. Cepat suruh orang usir mereka. Denga. Kekuasaanmu sampai bisa tanpa persetujuan Dewan Direksi. Langsung menetapkan proyek pendanaan perusahaan. Untuk orang lain. Tidak. Siapa yang menyebarkan rumor tentangku? Bapak, takut apa sih? Dia kan cuma satpam. Lagi pula, proyek pendanaannya kan sudah disepakati? Kamu. Jangan sembarangan mengaku keluarga di sini. Siapa bapak angkatmu? Terus, proyek Grup Pei harus diputuskan oleh Dewan Direksi. Berarti Nona yang memfitnahmu. Tapi untuk Katelyn, pendanaan perusahaan kali ini, kamu jangan ikut serta. Iya, aku pergi sekarang, aku pergi. Bapak,
Bapak, jangan pergi. Jangan pergi. Bapak angkatmu sudah pergi. Masih ngapain di sini? Mau rayakan untuk Nona Yan? Kenapa aku tidak boleh tinggal di sini? Grup yang juga ada bagianku. Maaf ya, sudah lama menunggu. Direktur Pay kami, hari ini ada urusan jadi tidak bisa datang. Tapi dia berpesan khusus, urusan proyek pendanaan diserahkan kepada Nona Yan Qiu. Beneran? Kenapa? Ini penunjukan internal, tidak adil. Kamu siapa? Keputusan bos kami. Harus jelasin ke kamu. Bawa dia keluar. Kalian berdua, lepasin aku. Sepertinya ada orang yang akan jatuh dari backingnya. Nona Yan Qiu. Kerjasama yang menyenangkan. Suamimu adalah satpam terbaik yang pernah kulihat. Bagus sekali. Eyo, aku traktir makan. Perselang. Berselang. Mantap. Tunggu dulu. Kenapa ayah angkatnya Yan Wanwan itu sangat takut padamu? Sebenarnya kamu ini siapa sih? Mungkin karena aku berwibawa. Kamu tahu sendiri, kejahatan tidak akan mengalahkan kebaikan. Kamu yakin? Soalnya dulu aku satpamnya Pak P. Hanya numpang gertah. TAPI. Ayo, ayo. Hari ini kita minum sampai mabuk. Tempat tidurku. Ini bukan rumahku. Kamu bawa aku ke rumahku sendiri. Apa maksudmu? Yan Qiu, kamu mau apa? Wajahnya cantik banget. Menurutmu, apa ini namanya mengundang serigala ke dalam rumah? Sepertinya tidak. Yan Xiao, kamu sadar nggak sih? Jangan gerak. Kamu harus paham aku. Bisakah kamu menganggap tidak ada yang terjadi? Jangan-jangan dia marah? Tidak berguna. Bagaimana bisa kamu lihat orang lain cantik, lalu tidak bisa mengendalikan diri? Yan Xiao. Silent. Hari ini bawa suamimu itu keluar makan bersama. Aku pergi sendiri saja tidak apa-apa. Satpam saja tidak bisa memutuskan. Ayah bilang, harus datang bersama.
Orangnya sudah kabur karena marah. Masih mau makan apa? Hei Shi, Obat mabuk ini, kamu minum dulu. aku kira kamu marah dan pergi. Aku memang marah. Tapi aku tidak akan pergi. Yen Xiao. Hal ini, aku tidak bisa anggap tidak pernah terjadi. Aku suka. Oh iya. Meskipun hari ini akhir pekan, tapi kamu mungkin harus lembur. Ayahku bilang harus mengajak kita makan bersama. Dan jangan dekat-dekat aku seperti ini. Sudah tidur bersama. Kamu benar-benar tidak pertimbangkan aku? Aku tidak mau hubungan kantor. Makan dulu saja. Hey Tuan Shuan, ini Coke de Tong? Tuan muda hebat. Kamu mau apa? Lewat sini, lebih dekat. Aku agak gugup. Mau ke toilet sebentar. Bagaimana kalau kamu pergi dulu ke ruang privat dan tunggu aku? Tidak kelihatan kamu cukup serius. Tenang saja. Aku di sini, jadi kamu cepat pergi dan kembali. Benar-benar sial. Hari apa ini? Hari baik? Tuan muda. Mencurigakan. Menyergap siapa? Hei, kamu datang ke sini untuk apa? Kamu mau membuatku mati ketakutan. Aku datang ke restoran milikku sendiri. Kenapa? Aku suka bekerja, kok. Hah? Justru Anda? Bagaimana tahu Direktur Wang hari ini mau bicara denganku? Datang untuk inspeksi diam-diam? Menyergapku? Aku menemani istriku makan di sini. Makan keluarga. Tidak cukup kamu pamer? Kamu basic apa? Tidak ada apa-apa. Dapur baru dapat kiriman kepiting raja. Akan saya sajikan yang paling gemuk untuk Anda. Kenapa Pei tuan-tuan ikut denganmu? Kalau tidak, Nyonya dan Tuan pergi ke Eropa berbulan madu. Kamu juga tidak ada, jadi hanya aku yang menjaga 2 hari. Pergi berbulan madu lagi. Kamu jaga baik-baik orang ini untukku. Jangan sampai dia berkeliaran. Merusak rencanaku. Bagaimana caranya menjaga dia? Dia sulit dijaga. Kak, bro. Iya. Cepat sekali. Hubungan kekerabatannya langsung berubah. Kami itu punya hubungan ayah anak yang terbuka. Sekaligus teman baik dan ayah anak yang baik. Jangan bicara sembarangan. Nanti aku belikan kamu taman bermain. Deal. Kenapa kamu bawa sampah ini ke sini? Bawa pula si beban ini. Kamu tidak tahu, hari ini acara apa? Bukannya kuma kumpul keluarga? Bodoh. Hari ini Lin Seng sengaja mengundang Bapak Wang ke sini untuk membahas perluasan lini produksi. Kamu bawa si pecundang ini ke sini. Apa kamu tidak merasa keluarga Yan sudah cukup dipermalukan? Kakak, kamu benar-benar bawa seluruh keluarga. Menabrak senjata sendiri. Jangan-jangan kamu jadi ibu tiri orang. Sampai otaknya rusak? Yan Xiao. Cuma segini, masih mau mewarisi Yan Group? Orang-orang ini Mereka. selalu tidak sopan seperti ini. Tuan Zi, jangan takut. Ayahku bilang orang yang tidak sopan. Umurnya pendek. Berani-beraninya kamu mengutukku. Kamu anak kecil tak berpendidikan. Mengganggu anak kecil, kualitasmu benar-benar buruk. Orang yang tidak tahu aturan seperti ini harus dihukum cambuk. Bagus. Nanti aku tambahkan water park untukmu. Sudah. Usir mereka semua keluar. Keluarga Yan tidak bisa menanggung malu ini. Tidak, Kamu punya selera yang bagus ya. dapat investasi dari Pei Shi. Hei Shirya juga berjeza. Dia berhak tinggal.
sejak kamu menikah dengan satpam ini. Semakin tidak sopan, jangan kira kamu sudah dapat investasi. Lalu semuanya beres. Sebelum dewan direksi mengakui suamimu ini, kamu tetap tidak dapat hak waris. Kenapa? Wasiat ibu saya sudah bilang, asalkan saya menikah, saya bisa mewarisi perusahaan. Bapak, apakah istri saya ada yang kurang, sehingga Bapak masih tidak puas? Yang paling tidak saya sukai adalah, dia menikah dengan suami tidak berguna seperti kamu. Ah, Bapak, jangan marah, biarkan mereka tinggal kalau mau. Seperti orang besar seperti Wang Zong, satpam kecil ini, seumur hidup tidak akan bertemu sekalipun. Lebih baik biarkan dia melihat-lihat. Wang Zong orang besar, saya rasa kamu tidak akan bertemu hari ini. Kamu cuma satpam brengsek. Berani bicara sembarangan. Kamu tahu tidak? Saya dan Wang Zong hubungan apa? Dia kaget, kamu jujur. Lihatlah dirimu yang tidak berharga itu. Masih bisa hubungan apa lagi? Kamu. Tunggu saya ya. Bantu Wan dapatkan jalur produksi. Kalian tunggu saja nangis nanti. Tuan Lin, Wang Zong bilang tidak datang. Sekarang mau disajikan makanannya? APA? Kamu tidak bilang padanya adalah pewaris grup Lin Si. Suruh dia datang? Wang Zong bilang tidak kenal. Keluarga Lin apa? Lin Sheng, ternyata kamu tidak kenal Wang Zong ya. Saya kira kamu akrab dengannya. Bagaimana mungkin? Sepupu saya bilang, dia makan di sini hari ini. Dia pasti akan... Oh, Saya paham. Wah, ternyata di sini menunggu dengan sia-sia. Lin Sheng, ini sebenarnya bagaimana? Kak Sheng, kamu kan bilang sudah janji? Bukannya bilang, dapat jalur produksi tidak masalah? Biksu, akhirnya bisa ketemu Bapak hari ini. Tuan muda juga ada, rejeki nomplok hari ini. Biksu. Saya dulu pernah kerja part-time untuk biksu, jadi satpam. Ramal nasibnya. Ikut untung darinya. Iya, ramalannya jitu banget. Biksu, coba ramal nasib saya lagi dong. Haha. Saya sarankan kamu hari ini, kurang-kurang bicara. Saya kira kamu, orang penting. Ternyata, cuma tukang ramal. Berkat, kamu kok bicara ke satpam? Biksu seperti itu. Ayahmu gimana? Sehat-sehat saja? Kamu kenal ayahnya? Ayah saya, dia dukun terkenal di tempat kami. Semua transaksi Adalah umat. Waktu itu, saat saya berkunjung, Bapak sedang kuliah di Harvard. Kami tidak bertemu Bapak. Harvard. Kuliah Buddha Harvard. Kuliah Buddha Harvard. Jadi, kamu benar-benar biksu. Kamu berkeringat banyak, saya usap ya. PAK Wang. Saya hari ini ingin bicara dengan Bapak tentang lini produksi ini. Keluarga Lin saya bersedia bayar 2 kali lipat untuk membantu keluarga Yan dengan lini produksinya. Kami juga tidak kekurangan uang. Kamu juga tahu, lini produksi kami selalu terikat dengan keluarga Pei. Jujur saja, urusan lini produksi, keluarga Pei yang menentukan. Pak Wang, saya baru dapat injeksi modal dari keluarga Pei. Keluarga Pei percaya pada saya. Kalau gitu, lini produksinya kasih saja ke dia. Yan Qiyu, kendalikan mulutnya. Orang dewasa ngomong, anak kecil ikut campur apa, nggak tahu aturan. Kamu tahu apa itu jalur produksi? Memalukan. Mau ngasih apa? Bocah kecil, sama serakahnya kayak bapakmu yang satpam itu. Walaupun aku nggak tahu apa itu jalur produksi, tapi dia bisa ngasih apa aja. Bapak Wang. Bocah kecil nggak ngerti apa-apa. Yang kan dimasukkan ke hati, hehe. Dikasih? Kalau mau ngasih, ya ngasih aja. Ngapain tanya aku? Baik. Cuma 1 jalur produksi aja kok. Akan kukasih ke keluarga Yan. Apa? Iya. Jalur produksi ini, kalau dikasih ke istriku, akan lebih baik. Baik.
Nona Yan Qiu, kami akan segera pergi untuk menandatangani kontrak pengalihan. Nanti, jalur produksi ini akan jadi barang pribadi Anda. Ini. Benar-benar Bo? Pak Wang, apa Anda mau pertimbangkan lagi? Kami juga bayar? Loh, keluarga Lin kami pasti lebih punya kemampuan daripada Yan Qiu itu. Aku paling benci orang kaya kamu. Buka mulut cuma ngomongin duit. Mulai sekarang, aku nggak akan kerja sama lagi sama keluarga Lin kalian. Kakak Sheng, bukannya kamu janji sama aku? Heagi, kerja sama gue selanjutnya. Semua kamu bikin gagal. Pembawa sial. Aduh, lihat nih, gimana caranya kamu bikin adik ipar pergi ke sal. Yan Qiu, jangan terlalu berani. Hah, Sepertinya nanti Yan Group, kalau mau memperluas jalur produksi ini, harus minta-minta baik-baik ke istriku, agar dia berbaik hati. Nye. Yan Qiu, kamu benar-benar mau mengabaikan Yan Group? Anda tenang saja. Setelah aku berdiskusi dengan Dewan Aku juga ingin punya pacar. Baiklah, Bawa pergi pilih tuan-tuan untukku. kamar mandi di sini. Bawa pergi untukku. Lepaskan. Aku tidak peduli. Mengapa hanya aku sendiri, bersusah payah mengasuh anak. Kamu di luar bersenang-senang. Kamu sendiri yang bilang, kamu suka anak-anak. Anak ini bukan bagianmu, ya? Aku bersusah payah membesarkannya. Kamu pergi? Ya, tidak punya hati nurani. Waktu kecil persis seperti kamu. Kamu tidak tahu? Chuanzi ternyata. Ternyata mereka adalah. Dengan begini, semuanya jadi masak akal. Tidak heran Wakil Direktur Han begitu baik kepada Pei Shiyu. Terima kasih. Kamu sangat perhatian. Terima kasih untuk apa? Aku suamimu, ini yang harus aku lakukan. Pei Shi, aku bisa dapatkan investasi dari Pei Shi, dan juga lini produksi hari ini. Kamu sudah bekerja keras. Aku sih, sebenarnya aku juga tidak banyak membantu. Sebenarnya aku sudah tahu. Kamu tahu apa? Aku sudah tahu hubunganmu dengan Wakil Direktur Han. Kamu tak perlu sembunyikan lagi diriku. Wakil Direktur Han adalah sponsormu kan? Aku tahu tidak mudah mengurus anak sendirian. Tapi cari uang, nggak perlu sampai segitunya. Tapi tenang saja, aku mengerti kondisimu. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Tenang saja, aku pasti berusaha keras. Cepat mewarisi perusahaan. Nanti kalau aku sudah dapat uang, kamu bisa kerja di sini, dengan tenang, sebagai kepala satpam. Jangan lagi kerja di villa. Hidup tenang bersama tuan-tuan. Semua akan baik-baik saja. Dengarkan aku. Semangat! Bawa barang-barangmu, langsung menghilang. Aduh, tuan muda, aku nggak mau pergi. Kita selalu bersama. Nggak ada tempat buat pergi. Balik ke rumah, tua, keluarga Pei. Pergi ke kolong jembatan. Mau kemana terserah. Kalau kamu bikin istriku kabur, aku langsung buang kamu ke Afrika buat nambang. Pokoknya aku nggak pergi. Nyonya suruh aku jaga kamu. Aku nggak kemana-mana. Pei Shi, Yin Xiao. Pergi hidup sama istrimu. Han Rang. nggak heran dulu sering lihat kamu di sini. Ternyata ini rumah Wakil Direktur Han. Ini rumahku. Pilihanmu? Benar. Kakak nggak akan biarkan kamu nggak punya rumah. Ajak kamu ke suatu tempat. Kamu bawa aku ke sini buat APA? Beli rumah, properti baru yang dikembangkan grup Pei. Kali ini harus langsung dapat. Properti Pei yang kali ini dikelilingi pemandangan alam yang indah, sangat cocok untuk rumah baru Anda.
Santai aja. Uang untuk beli 1 unit rumah, aku masih punya. Jangan bertingkah seperti pencuri. Uang ini harus dihabiskan di properti pay. Ada rekomendasi? Mau beli? Ya sudah pasti unit terbaik dong. Dekat stasiun MRT dan sekolah ternama. Tapi kalian juga nggak akan kebeli. Seluruh kompleks cuma ada 1 unit. Hari ini, aku yang ambil. Luna, bayar pakai kartu. Maaf ya, Kak. Kak Sheng maksa mau belikan yang terbaik buat aku. Dia sih, memang sayang banget sama aku. Ya beli aja. Aku juga nggak pernah berniat beli. Unit terbaik itu. Kenapa? Kenapa uangnya ada di kartu kamu? Masih harus aku ajari cara belanjanya? Iya juga sih, kamu dan suami sampahmu ini, kayaknya juga nggak mampu beli. Cuma satpam kampungan. Dapat berapa sih gajinya? Punya uang pun kamu nggak akan kebeli. Pulang sana ke tempat asalmu. Wakil Presiden Han. Gak dengar, aku bilang unit terbaik itu nggak akan kebeli sama kamu. Wakil Presiden Han, aku tambahin harganya. Boleh kan? Nggak boleh, Kenapa nggak boleh beli? karena unit terbaik kami dipersiapkan khusus untuk satpam. Hanya satpam yang boleh membelinya. Keren banget. Alasan kayak gini aja bisa kamu cari. Tenang aja, di tempatnya keluarga PI, mana mungkin kami biarkan bapak ibu kehilangan muka. Aturan sampah macam apa ini? Gak bisa, ini budaya perusahaan. Peduli pada setiap satpam. Seorang satpam, meskipun dia berhak membeli, dia juga nggak punya uang. Menurutku, kamu cuma cari-cari alasan buat nggak jual unit terbaik. Satpam beli unit terbaik? Diskon 90%. Meskipun kamu kasih diskon gila-gilaan, dengan penghasilan satpam, dia tetap nggak sanggup. Siapa bilang kami nggak punya uang? Suamiku satpam beneran. Bayar penuh, pakai kartu. Bagus. Beli unit terbaik, bayar tunai, bonus renovasi mewah. Selamat, kalian berdua jadi pemilik baru, unit terbaik keluarga PI. Nggak masuk akal. Kalian ini mendiskriminasi orang kaya. Menciptakan pertentangan kelas. Kok wajahmu bisa beda-beda sih? Tadi waktu mendiskriminasi aku karena aku satpam. Kenapa nggak bilang kamu ciptakan pertentangan kelas? Aku ingat kejadian hari ini. Kita lihat nanti. Pintu stasiun MRT berdua nama terkenal. Kakak Sheng, jangan pergi dong. Kami nggak beli unit terbaik, beli yang lain juga boleh. Beli apaan? Kamu nggak lihat, mereka lagi mempermainkan aku bareng-bareng? 2 pintu stasiun MRT, 2 nama terkenal. Ayo, bayar pakai kartu. 2 pintu stasiun MRT berdua nama terkenal. Mau beli apa lagi? Kok senang banget sih? Ya iyalah, senang dong. Beli unit terbaik cuma bayar 10%. Dapat interior mewah gratis lagi. Yang paling penting sih, setiap ingat Lin Sheng sama Yan Wanwan, wajah kayak habis makan tai itu. Saya jadi puas banget. Aku bisa bikin kamu senang kayak gini setiap hari. Aku traktir kamu es krim. Berani-beraninya menghina Tuan Lin, masih mau kabur? Lori, sudah terlambat buat kabur. Jangan dilihat lagi. Pergi sana, hitung sampai 40. Abis hitung, kita pulang. Tapi mereka kan ada 4 orang. Cukup nggak hitung 40? Mending gue hitung 60 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 47, 48, 49, 50. Jangan takut, nggak apa-apa. Kelebihan hitung 10 angka. Saat kamu masih takut, lebih imut sedikit. Ayo kita cepat pulang. Maaf, kamu tidak APA? Ya ampun, kenapa kamu berdarah? Tuan muda. Benar-benar tidak APA? Kalau tidak, kamu lihat lagi. Tidak terlalu parah, luka ringan. Bagaimana dengan preman-preman itu? Lapor polisi.
Tidak aba-aba. Tidak perlu lapor polisi. Sebenarnya dia terluka karena ketidaksengajaan saya. Lalu, untuk luka ini masih ada yang perlu diperhatikan? Tidak ada yang perlu diperhatikan lagi. Perhatikan kamu saja. Tidak apa-apa, aku tidak sakit. Kamu tidak apa-apa, itu sudah bagus. Ulang ingat untuk memberinya obat. Aku bukan dokter. Kalau begitu, aku ganti cara bicaraku. Boleh? Kalian berdua agak mesra. Pulang dan bermesraan saja. Maaf. Aku minta maaf. Gak apa-apa, lanjutin aja. Aku lihat Hanrang itu. Terhadapmu, dia masih belum menyerah. Aku sama Hanrang. Kami bukan seperti itu. Aku suka perempuan. Perempuan seperti kamu. Bukannya waktu itu kita sudah. Waktu itu kan lagi mabuk. Gimana kalau kamu rasain lagi? Jangan macam-macam. Kalau gini gimana? Ada yang kerasa? Kak, sekarang kamu sadar banget. Lagi mikir apa? Sama seperti kamu. Lukanya terbuka lagi. Jangan salahin aku. Bajingan kecil. Nanti saja kalau lukamu sudah sembuh. Sarapan mau ala Tionghoa atau Barat? Atau ada saran yang lebih baik? Aku sarankan kamu pakai baju yang lebih tebal. Aku sarankan kamu pakai baju yang lebih tebal. Aku bisa nggak pakai baju sama sekali. Nggak usah sampai segitunya. Oh iya, lukamu gimana sekarang? Kamu terlalu kasar semalam. Biar cepat sembuh. Jangan ngomong sembarangan. Ada satu pertanyaan. Aku mau tanya kamu sekali lagi. Apa kamu benar-benar nggak mau mempertimbangkan untuk bersamaku? Nggak. Ya sudah, udah ditebak sih. Tapi tetap aja sedih sedikit. Maksudnya? Sebelum kontrak kerja selesai, aku nggak akan mempertimbangkannya. Tapi aku kasih tahu, kesabaranku itu terbatas. Pertanyaan yang sama cuma akan kutanyakan sekali. Kamu pikir baik-baik. Baiklah, aku akui aku bohong. Untukmu, aku selalu punya kesabaran. Kamu suka aku? Pertanyaannya kurang tepat. Kamu harusnya tanya aku. Dari kapan mulai suka sama kamu? Peasant. Hello, Boo. Era APA, Pei tuan-tuan bilang, kamu menikahi kakak cantik dan membawanya pulang. Wah, kamu hebat ya, kamu nikah. Gak ngajak ibumu minum anggur pernikahan? Hei tuan benar-benar boker. Tunggu dulu, nanti kalau udah ada waktu yang tepat, aku akan bawa dia pulang. Ah, gak bisa, aku gak sabar nunggu. Cepat bawa istri. Full on buyer if you like hat. Baik, ibu tahu. Gani baju, temani aku urus sesuatu.
Ngapain? Tirandong. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Kita sudah dapat bantuan besar dari keluarga Pei. Harus jaga hubungan baik dong. Katanya, Nyonya Pei paling suka teh batu. Ayo pergi. Wah, angin apa nih? Kalian kenal? Kenal atau tidak? Tidak. Kenal. Jadi, Jangan buat muka-muka di sana. Haruskah kita kenal? Ibu tidak perlu berpura-pura untukku. Meskipun aku hanya seorang satpam, tapi istriku tetap mencintaiku. Kamu tidak cocok untuknya. maaf Nyonya Pei. Aku manajer Yan Group Yan Q. Halo, Nona Yan. Kali ini datang mengganggu tanpa pemberitahuan. Ingin datang ke rumah untuk mengunjungi Bapak Pei. Dia banyak membantu Yan Group kami. Tapi belum bisa bertemu untuk berterima kasih secara langsung. Ah, anakku yang tidak berguna itu belakangan ini jarang pulang. Aku khawatir. Jangan-jangan dia mati di luar. Tenang saja, Nyonya. Aku kinobapak Pei. Dia tidak akan mati. Benarkah? Dari 3 ketidakpatuhan, yang terbesar adalah tidak punya keturunan. Biar mati di luar pun, dia harus kasih saya cucu dulu. Nonyan, saya lihat kondisi kamu bagus sekali. Kenapa kamu mau menikah dengan satpam? Satpam juga bagus kok. Menurut saya sih, karakter lebih penting daripada kekayaan. Lagi pula, uang bisa saya cari sendiri. Wah, gadis yang baik sekali. Kalau bisa menikah dengan anak saya, bagus sekali ya. Bu kamu. Maksud saya, Pak Pei punya jodohnya sendiri. Nona, bagaimana kalau kamu pertimbangkan anak saya? Lihat, kondisi keluarga kami ini, kamu kan tahu. Nyonya, kamu merebut orang terang-terangan. Kurang baik ya. Maaf, Ibu Pei. Karena saya sudah menikah dengannya, berarti saya sudah memilih orang ini. Naik baik yang saya hargai. Istri, aku tidak akan mengecewakanmu. Mami, Tonton minta digendong. Tuanzi, kamu. Tuanzi kamu. Akhirnya kamu datang. Istri memang tidak mudah ya. Tuan-tuan akhirnya mau mengakui kamu. Ibu tiri memang susah jadi. Aku mengerti semua alasannya. Tapi kamu benar-benar tidak pertimbangkan. Untuk menjelaskan, kenapa Tuanzi ada di sini? Iya nih. Sebenarnya kamu seharusnya sudah lihat, hubungan kami, tidak biasa. Dia Marga Pei, anakku juga Marga Pei. Sebenarnya. Sebenarnya, dia adalah anak suamiku di luar. Anak di luar nikah. Ah, Benar atau bohong? Benar-benar malapetaka. Bu, Andy yakin. Mau ambil alur cerita ini? Kan semua keluarga sendiri. Aku lihat dia kasihan, jadi aku bantu jaga Tuanzi. Begini keadaannya. Tak kelahian kamu kakak Rajan. Punya sandaran sebesar ini. Ternyata masih kerja banyak sampingan sendiri. Pria yang rajin paling percaya diri. Kakak main sama aku. Ibu Pei, ini tidak pantas. Amble. Kalian ini, aku tidak bisa tidak menyiapkan apa-apa untuk pernikahan. Ini anggap saja hadiah perkenalan, sisanya nanti dilengkapi lagi. Kalau begitu, terima kasih Ibu Pei. Terima kasih atas perhatian Ibu Pei selama ini. Kepada Pei Shi dan Tuanzi, rumah sudah kubeli. Setelah renovasi selesai, aku akan ajak Tuanzi tinggal bersama di sana. Kamu tidak keberatan, Tuanzi bikin anak kandangmu? Karena aku sudah memilih Pei Shi, aku harus menerima semua tentangnya. Kamu dapat dari mana, menantu yang sebaik ini? Aku memang beruntung. Tengge ya, cepat-cepat beritahu dia yang sebenarnya. Jangan sampai dia tahu kebenarannya nanti, lalu kabur. Aku tidak akan bantu kamu membujuknya. Tenang. Aku punya rencana.
Lalu, mas kawin. Menantu yang sebaik ini, aku harus siapkan mas kawin yang lebih banyak. Ya. Lain kali pulang, kamu harus selesaikan urusan ini. Kalau tidak, kamu keluar dari keluarga PI. Lagi pula, akun cadanganku sudah kunaikan level juga. Gimana? Enak enggak? Enak sih enak. Tapi kali ini, lagi-lagi nggak ketemu Profesor Wang. Kalau nggak lulus, penilaian Dewan Direksi, hak waris ini, harus dikembalikan. Profesor Wong. Kau terdengar familiar sekali. Yan Qiu. Wah, teman lama. Kamu siapa? Aku Yuli. Dengar-dengar kamu di-ghosting di hari pernikahanmu. Terakhir malah nikah sama satpam. Sepertinya benar. Sampai-sampai merosot. Makan di warung pinggir jalan. Yuli, namamu sama wajahmu. Aku juga nggak bisa nge-match. Bukannya dulu wajahmu segitiga biasa? Kok sekarang jadi segitiga terbalik? Kasar sekali omongannya. Lagi pula, seingatku aku nggak ngundang kamu ke pernikahanku. Memangnya kamu nggak ada kerjaan? Sibuk carry info array. Tetap lebih baik darimu. Kalau aku yang nikah sama satpam, pengen mati aja rasanya. Dasar omongan. Satpam juga nggak mau nikah sama kamu. Lihat wajahmu ini. Nggak tahu dari bengkel mana. Bahan-bahannya keras banget. Tapi mungkin juga nggak apa-apa. Kalau suatu hari kamu diculik, dagu palsumu bisa nusuk payudara palsumu. Langsung kabur. Sayang, mulutmu tajam banget ya. Aku suka banget. Sayang. Jadi kamu itu, suami satpamnya dia ya? Tas dan jam tanganmu ini. Gimana? Ini semua suamiku. Yang beliin, merek terkenal. Kamu cuma satpam kecil. Kupikir kamu juga nggak mampu beli. Tas palsu, jam palsu, teman palsu. Rumah ini bagus banget. Interior mewahnya juga gratis. Semuanya sesuai banget sama selera gue. Kamu benar-benar ngerti gue. Ayo lihat kamar tidurmu. Kejutan yang di dalam. Baru namanya ngerti kamu. Tapi sekarang gue malas gerak. Gimana dong? Itu gampang. Ini gaya dekorasi apa? Bukannya kamu bilang, kamu suka tidur di lantai? Hari ini kita mau jalan yang nggak biasa. Apa? Kamu bilang suka tidur di lantai. Ini kejutan yang kamu maksud? Ayah, aku bikinnya super empuk. Ngapain aja di atasnya bisa. Pinggang pasti nggak bakal sakit. Kaki nggak pegel. Tidurnya bakal nyenyak banget. Stop. Makin kamu jelasin, makin curiga ini tempat tidur di lantai ada jebakannya. Gimana kalau dicoba? Gue butuh banget feedback dari pelanggan. Terus kamu mau coba gimana? Reuni alumni. Nanti Profesor Wang ikut nggak? Oke. Kalau gitu gue pertimbangkan dulu. Sebenarnya aku juga siapin kejutan lain buat kamu. Maksudnya APA? Reuni alumni itu, menurutku kamu sebaiknya pergi. Siapa tahu, dapat hasil yang gak Kenapa Bapak Ibu datang sendiri? Semuanya sudah saya atur. Permintaan menantu saya, tentu saya yang harus turun tangan langsung. Tapi saya sudah bantu kamu menjembatani. Jawab Profesor Wang ini. Kamu mau berterima kasih bagaimana? Membantu menantu Bapak Ibu menjalin hubungan. Bapak Ibu masih mau meminta bayaran? Salah. Ini memberi kamu kesempatan untuk membantu menantu saya. Dengan meminta bayaran. Baiklah, kamu mau apa? Pulau kecilmu di Samudra Hindia itu. Deal.
Pak P, Nona Yan ingin memindahkan ruang jamuan alumni ke VIP Lounge kita. Bagaimana menurut Anda? Nona Yen, pasti Yan Qiu yang menggantikannya. Tapi VIP Lounge kita hari ini rencananya untuk konferensi investasi keluarga P. Ah, batalkan saja. Tentu prioritas memenuhi kebutuhan menantu saya dulu. Pindahkan dia ke VIP Lounge. Semua biaya gratis. Pilih lagi beberapa anggur bagus kirim ke sana. Pakai kartu Pak Pei, ya. Sang Buddha lingkaran Beijing punya banyak uang. Jangan banyak omong. Saya yang bayar. Masih tidak bisa ganti ke VIP Lounge? Kalian bisa bisnis atau tidak? Awas saya laporkan kamu. Maaf, Nona Yan. VIP Lounge benar-benar sudah dipesan. Sudahlah, jangan persulit mereka. Di mana saja bisa mengadakan acara alumni. Nona Yan, VIP Lounge sudah disiapkan untuk Anda. Pak Pei kita secara pribadi mengosongkan ruang jamuan dan semua biaya gratis. Astaga, Wan. Yan Qiu, kukira reuni alumni hanya mengundang orang-orang sukses. Kok yang nikah sama satpam juga bisa diundang, sih? Aku baru saja mewarisi grup Yan. Status ini, cukup kan? Kamu bercanda apa? Wan kami begitu hebat. Mana mungkin. Giliranmu mewarisi grup Yan? Konyol. Yan Wan, dia hebat di mana? Merusak rumah tangga orang? Atau menggoda kakak ipar? Kakak, aku sudah menyerahkan grup Yan padamu. Bisakah kamu membiarkanku? Wan, sekarang kamu punya Sang Buddha ibu kota yang mendukungmu. Ngapain takut sama dia? Sang Buddha ibu kota. Kamu belum tahu, ya? Kalau Lin Sheng tahu, pasti dia bakal naik pitam. TAPI, aku hari ini bukan datang untuk dengar kisah cintamu. Aku datang untuk menemui Profesor Wang. Kamu tidak ada kesempatan. Jadwal Profesor Wang sampai akhir bulan. Sudah kureservasi semua. Lagi pula, ini juga diatur langsung oleh Sang Buddha sendiri. Kakak, iri juga percuma, loh. Sang Buddha ibu kota ini, kok sampah apa aja dimakan sih? Minum yang hangat. Permintaan ibumu pada... Jangan ganggu Wan. Wan itu baik hati. Aku tidak akan membiarkanmu. Ini adalah lelang bulan lalu. Gelang yang terjual miliaran itu. Gelang ini sangat berharga? Itu harus dikembalikan ke Nyonya Pei. Kalau tahu mahal, jangan sembarangan menyentuh. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan barangku padaku. Kenapa? Ini mewarisi Yanxi. Masih perlu memakai barang palsu? Ini bukan barang palsu. Kembalikan barangku padaku. Pasti palsu. Seluruh Yanxi digabungkan. Tidak sampai miliaran. Masih bisa punya uang membeli gelang semahal ini? Kakak, sekarang kamu adalah wajah Yanxi. Memakai gelang palsu, sangat memalukan. Lebih baik aku hancurkan untukmu. Gelang ini adalah dari Nyonya Pei. Diberikan langsung padaku. Itu bukan barang palsu. Jika kamu hancurkan, kamu tidak bisa menggantinya. Sombong dan sewenang-wenang. Tidak benar. Istriku orangnya baik. Ya, aku pernah bertemu dengan Yan Qiu. Dia gadis yang baik. Yan Qiu. Bukan Yan Wan. Ibu Pei memberikannya padamu. Yan Qiu, kamu benar-benar berbohong tanpa persiapan. Meskipun Ibu Pei memang dilelang membeli gelang ini, tapi dia ingin memberikannya pada calon menantunya. Kamu, pantaskah? Kalen menantu. sepertinya memang begitu. Konon katanya gelang ini adalah giok warisan keluarga. Ibu Pei bilang setelah membelinya akan diberikan pada menantu sebagai harta warisan. Wan, kalau begitu, Ibu Pei, pasang gelang asli yang dibelinya. Seharusnya untukmu, Wan kita. Beruntung sekali. Nanti ya, jangan lupakan aku ya. Jangan ngomong sembarangan. Tak ada waktu mendengar kalian berisik. Kembalikan barangku. Ternyata gelang ini palsu. Tapi, kakak, hari ini kamu sangat memalukan. Aku ulangi sekali lagi. Ini bukan barang palsu. Aku dengar, Ibu Pei ada di lantai atas, di ruang VIP. Yan Qiu, berani tidak kamu konfrontasi?
Aku akan carry ibu pay sekarang. Kamu masih tidak malu? Kamu siapa sih? Ibu Pei akan menemui kamu? Aduh, lucu banget. Yan Qiu, jangan-jangan kamu mau bilang, kamu adalah menantunya? Yan Qiu, pantaskah kamu? Atau, kamu mau beritahu semua orang, suamimu yang tak berguna itu? Jangan-jangan, Betul, memang benar. Kamu kok datang? Tentu saja takut kamu. Tabli. kakak ipar. Jangan-jangan kamu pikir, aku lupa kamu. Jadi satpam ini? Jadi satpam, nggak bisa jadi pangeran Buddha? Wah, jasmu ini, kelihatannya, lumayan gagah sih. Tapi, tetap nggak bisa nutupin bau miskin yang ada di tubuhmu. Maksudnya, masih aja pura-pura jadi pangeran Buddha dari Beijing. Kamu, jadi anjingnya aja nggak layak. Diam aja kamu. Kamu ini cuma bisa menjilat yang di atas. Dan menginjak yang di bawah, mata duitan. Wan-wan kami ini, kan wanita pilihan pangeran Buddha. Nah, hari ini, semua yang ada di reuni alumni ini, semua diatur oleh pangeran Buddha, untuk wan-wan kami. Nggak kot, Bapak Pei nggak ngatur apa-apa. Kamu harus percaya dia. Nah, pantas saja. Pangeran Buddha dari Beijing yang baik-baik. Kok suka banget ngambil sampah. Tapi nggak apa-apa. Kami cuma partner bisnis. Aku nggak ikut campur urusan pribadinya. Kamu boleh ikut campur. Kamu, satpam kampungan, di sini pura-pura akrab banget sama pangeran Buddha. Nggak malu? Kamu bilang, tempat ini diatur Bapak Pei. Kalau gitu, aku batalkan, oke? Besar mulut, kamu pikir kamu siapa? Kamu nggak perlu gitu. Kita ambil jalannya terus pergi. Tenang aja. Cabut hak pakai ballroom VIP. Semua tagihan dilunasi dengan mereka. Yang ada di sini, satu persatu. Masukkan mereka semua ke dalam blacklist keluarga Pei. Pesta harus dihentikan sementara. Ada apa? Satpam ini, jangan-jangan dia benar-benar sang Buddha dari Beijing? Wan-wan, ini bagaimana ceritanya? Kamu yakin kakak iparmu ini benar-benar satpam? Aku juga tidak tahu. Jangan-jangan kamu benar-benar. Waktunya buka sampahnya. Bapak Pei sudah menyiapkan sampahnya untuk semua. Dasar satpam brengsek, sedang pura-pura apa di sini? Kenapa sang Buddha tidak mendengarkanmu? Kakak, lebih baik kamu cepat pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Percayalah padaku. Aku tahu. Kamu ingin membelaku. Tapi hari ini, agak keterlaluan. Kembalikan gelang itu padaku. Aku akan pergi. Entah itu asli atau palsu, itu milikku. Kamu benar. Tapi, mana mungkin aku membiarkanmu memakai barang palsu dan memalukan keluarga Yan? Gelang ini akan kuselesaikan untukmu. Kalian lagi ngapain? Yan Wan, kamu tahu betapa besar masalah yang kamu buat? Gak apa-apa. Kalau pecah ya udah. Jangan sampai tanganmu terluka. Nyonya, maaf, jalan ini. Siapa yang memecahkan ini? Cuma gelang palsu kok. Pecah gimana lagi? Lagi pula, kamu ini siapa? Urusan orang lain juga mau ikut campur? Diam. Bagaimana caramu bicara pada Nyonya Pei? PI. Nyonya Pei. Nyonya Pei, ibu pemimpin keluarga Pei. Katakan, jalan ini, sebenarnya siapa yang memecahkannya? Tante, itu Yan Qiu. Dia pakai gelang palsu, pura-pura jadi menantumu. Aku bantu Tante menangkapnya. Kalau gitu aku harus berterima kasih ya. Gak usah, dia sendiri yang mau merendahkan diri. Melakukan hal seperti ini, sudah cukup memalukan. Tante harus menghukumnya dengan tegas. Maksudmu, gelang ini palsu, kalian membantuku memecah. Nyonya Pei, Aku sudah terhipnotis olehnya. mereka bilang gelangnya palsu. Aku takut Yan Qiu benar-benar mempermalukan keluarga Yan. Yan Wan, gelangnya jelas-jelas. Kamu yang menghancurkannya. Nyonya Pei, jangan dengarkan omong kosongnya. Gelang ini dihancurkan sendiri olehnya. Aku malas dengar kalian adu domba. Hari ini, semua orang yang hadir di sini akan kuhukum semuanya.
yang tidak bisa mengganti rugi, semuanya akan kukirim. Mesat penjara. Dan juga, semua orang yang mengganggu Yan Qiu hari ini, akan dimasukkan ke daftar hitam grup PI. Tidak akan diterima kerja, tidak akan diajak kerja sama. Nyonya PI, kami benar-benar sudah sadar salah. Tolong maafkan kami. Yan Qiu, lihatlah, kita kan teman sekelas. Sebelumnya, Kami tak bisa membedakan yang mulia. Tidak tahu kalau kamulah orang pentingnya. Yan Qiu, Wan. Pesta hari ini diadakan Master FO untukmu. Cepat bilang ke Nyonya Pei. Minta Master FO membujuk untuk kami. Kamu bilang, pesta ini diadakan anakku untukmu? Mana mungkin CEO PI begitu buta mengadakan pesta untuk orang seperti ini. Pesta hari ini kuhadakan untuk Yan Qiu dan Profesor Wang. Sengaja kuhubungkan untuk Yan Qiu. Kalian hari ini bisa ada reuni alumni ini, semua karena mendapat untung dari Yan Qiu. Sedangkan Yan Wan, dia dengan grup Pei kami, sama sekali tidak ada hubungan. Benar, aku memang hadir demi Yan Qiu. Baru datang ke reuni alumni kali ini. Jadi, Yan Wan, kerja sama kita sebelumnya dibatalkan. Sifat burukmu seperti ini, mana mungkin disukai grup Pei? Yan Wan, hal seperti ini berani kau palsukan? Kamu mau menghancurkan kita semua? Sekarang waktunya santai. besok aku mau traktir kamu makan. Ada kabar baik apa lagi? Bertemu denganmu. Bukankah itu hal terbaik di dunia ini? Semua hal pasti ada akhirnya. Sekarang aku akhirnya dapat hak waris. Sudah waktunya menepati janji dulu. Maksudmu kontrak kita sudah habis? Ya. Yan Xiao, kamu tega? Siapa yang ajari kamu bicara begitu padaku? Sudah kubilang jangan nonton drama pendek bos galak. Otakmu jadi rusak. Cinta aku. Tak cinta aku. 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 Tuan muda. Jangan makan lagi. Taman bunga di bawah sudah kamu cabut sampai botak. Aku dan Yan Qiu. Takdir kita sudah berakhir. Sisa hidupku ini hanya bisa ditemani lampu hijau dan patung Buddha kuno. Mengakhiri sisa hidup yang menyedihkan ini. Ini, ambil, makanlah. Biar mulutmu tertutup. Yan Xiao. Satu-satunya tanaman yang bisa kujaga hidup, yaitu kaktus. Bos, berapa harga kaktus ini? Bukankah ini istri Satpam? Bagaimana kalau kutungguimu? Dulu kalau kau setuju, mungkin. Aku tak perlu cari adikmu itu. Lin Sheng. Jangan kau kurang ajar. Kalau berani, Pukul aku. ayo, pukul aku. Pertama kali dalam hidupku dengar. Permintaan yang begitu jahat. Kalau begitu kukabulkan permintaanmu. Terlalu mahal, barang ini tak layak. Sombongnya sampai berisik. Kau pun tak berani bertindak. Apa yang terjadi? Kamu tidak apa-apa. Kamu memukulnya? Kamu lihat baik-baik. Aku yang memukulnya, aku yang jadi korban. Berani sekali kamu. Jangan berkelahi di jalan raya. Tidak baik dilihat orang. Tapi, dari mana kamu dapat kaktus ini? Hadiah untukmu. Tapi sekarang sudah jatuh ke tanah. Kamu pantas dipukul kaktusku? Berantem di jalan raya tidak baik. Kalian berdua, Yan Qiu, anak satpam yang tidak berguna itu, ada di tanganku. Kalau mau nyawanya selamat, tukar dengan jalur produksi dan hak waris. Hello. Yan Wan. Ada APA?
Tuanzi dalam masalah. Kita cari Yan Wanwan sekarang. Oh, Maksud, PI tuan-tuan diculik oleh Yan Wanwan. secara teori, kau harusnya khawatir pada Yan Wanwan. Ayah macam apa kau ini? Kak Sheng, aku tangkap anak satpam itu. Ancam Yan Qiu untuk menyerahkan hak waris. Cepat bantu aku. Mau numpang? Secara teori, kita bertiga. Tujuannya sama. Ah, tolong, pembunuhan. Diam kau. Film kartun sudah diputar. Camilan juga sudah kau makan. Kau mau apa sebenarnya? Aku mau makan keju stick. Kau menyebalkan. Sudah kubilang cuma aku sendiri di sini. Aku belikan keju stick. Siapa yang jagain kau? Cuma kau sendiri? Kau berani menculikku? Kau sungguh tidak menghargai aku. Terus saja berulah. Tunggu sampai aku dapat yang kuinginkan. Aku akan bunuh Sandera. Nanti, salahkan Yan Qiu. Tak ada yang tahu. Lalu buat Yan Qiu masuk penjara seumur hidup. Keluarga yang akan jadi milikku. Kau yakin tak ada yang tahu? Tentu saja. Rencanaku sempurna. Lagi pula ada Lin Sheng yang jagain. Wah, IQ-mu. Penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Masuk semua. Kau bicara dengan siapa? Bagaimana cara menangani orang ini, Tuan Muda? Hajar sampai mati pakai tongkat. Itu tidak mungkin. Mama bilang padaku, jangan terlibat dalam kekerasan dan hal berdarah-darah. Ini tidak baik untuk pertumbuhanku. Bagaimana kalau kita main permainan menggelitik saja? Lepaskan aku. Maafkan aku. Tidak boleh. Aku sudah lama menanti-nanti adegan penculikan ini. Kau sudah merusaknya seperti ini. Ini adalah hukuman untukmu. Lepaskan aku. Tolong. Lin Sheng. Cepat selamatkan aku. Hai, lihatlah. Aku juga tidak terlibat dalam hal ini. Bagaimana kalau kalian bebaskan aku dulu? ITU Tidakpol, kamu adalah yang akan kugunakan untuk menukar Sandera. Bukan, kawan. Katakanlah, istrimu ini menganggap hak waris lebih penting daripada nyawa anakmu. Wanita ini tidak bisa dipertahankan. Kamu benar. Hak waris memang tidak lebih penting daripada nyawa tuan-tuan. Bagaimana kalau kau bebaskan aku dulu? Aku akan membantumu menyelamatkan anakmu. Tapi istriku lebih penting dari... Mau apa? Kurang ajar, takut kamu capek. Aku ambilkan air untukmu. Aku tidak sepertimu. Stik keju saja tidak dikasih makan. Tuan Zi, lepaskan aku, ya? Aku janji tidak akan menyusahkan Yan Qiu lagi. Tuan Zi juga berani kau panggil? Dek, aku salah. Aku tidak akan bersaing dengan Yan Qiu lagi. Orang dewasa sepertimu tidak bisa dipercaya sama sekali. Lagi pula, kau menculikku, harus tanggung akibatnya. Kamu ini siapa sebenarnya? Dengar baik-baik, aku adalah Tuan Pei Shi. Tuanzi, Kamu tidak apa-apa? Mami kamu akhirnya datang, mereka mau membunuhku. Kamu ini anak kecil, kok wajahnya bisa berubah-ubah gini? bukannya kamu yang mengkilik Tuanzi? Kok jadi begini? Wan tolong. Kak Sheng tolong. Kak Sheng, kenapa kamu jadi begini? Yan Wanwan. Kamu. Ini sebenarnya siapa yang mengikat siapa sih? Sekarang, kalian saling menyelamatkan saja. Siapa bilang kalian berdua jodoh dari sananya? Yan Wanwan, penculikan dan pemerasan. Kamu pernah memikirkan apa konsekuensinya? Dia mau menjebak kamu. Setelah aku dapat yang kuinginkan, aku akan membunuh Sandera, lalu menyalahkan Yan Qiu. Tanpa ada yang tahu, buat dia mendekam seumur hidup, perusahaan Yan akan jadi milikku. Aku urutkan dulu penculikan dan pemerasan, percobaan pembunuhan, rencana menjebak. Kamu bakal kena hukum berat. Kalau gitu, biarkan aku pergi dulu. Aku tidak ikut menculik. Aku juga bukan datang atas kemauan sendiri. Lin Sheng, tolong aku, bawa aku ikut pergi. Stop, kamu melanggar hukum dan aturan. Aku ini warga yang baik.
warga yang sangat baik. Aku tidak dekat denganmu. Lin Sheng, waktu kamu ngejar-ngejar aku, bilang nyawamu saja bisa kau berikan padaku. Bayingkan. Kasih nyawa padamu? Kamu pikir kamu ini bidadari apa? Yan Wan Wan, menurutku selera kamu melihat orang juga tidak bagus. Cukup, Yan Qiu. Dengar, omonganmu ini masuk akal nggak sih? Itu semua memang milikku. Perusahaan itu milik ibuku. Aku lahir lebih dulu darimu. Ibumu itu pelakor yang naik pangkat. Pantas dihormati? Oh iya. Kamu juga jangan bilang aku seburuk itu. Lajapila, ayahmu yang tidak berguna itu, dan kakak brengsek ini. Semua milikmu. Aku tidak pernah merebutnya darimu. Istri, serangan yang mematikan. Kamu memang hebat. Yan Qiu, mati saja kau. Tangkap dia. Biut dia di penjara seumur hidup. Yan Qiu, semuanya milikku. Semuanya milikku. Istri, sakit sekali. Aku mau dipeluk. Belum juga pergi ke rumah sakit. Lukamu ini seharusnya sudah sembuh. Yanzi, kamu selalu bersikap dingin padaku. Ternyata kamu suka tipe seperti ini. Aku juga bisa. Tuan muda, mobil sudah siap. Pulang atau ke rumah sakit? Ke rumah sakit saja. Baik. Mereka adalah Tuanzi. Yin Xiao, cepat bawa ke rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaannya? Kondisi pasien sudah stabil, tapi kami khawatir tulang belakangnya cedera. Lebih baik kita amati dulu. Saudara, tulang belakang. Maksudmu, dia kemungkinan besar akan lumpuh? Benar. Tapi ini masih harus menunggu hasil röntgen keluar, baru bisa dipastikan. Sayang, ini semua salahku. Kalau aku lebih cepat sedikit. Kalau kamu lebih cepat, nanti yang mungkin lumpuh adalah kamu. Sayang, kamu sudah bangun. Heishi. Kontrak kita sudah berakhir. Aku akan transfer uangnya ke kartumu. Pergilah. Apa kamu menyalahkanku karena tidak melindungimu dengan baik? Sayang, beri aku kesempatan lagi. Boleh tidak? Aku tidak menyalahkanmu. Hanya saja, kamu membawa Tuan Zi. Kalau aku sampai lumpuh, tidak boleh menahanmu. Yin Xiao. Meratap apa? Orangnya kan masih hidup. Tidak berguna. Di sini aku yang ngurus dulu. Kamu, pulang dulu ganti baju. Kamu sendiri harus penuh semangat. Orang yang kamu rawat baru bisa cepat sembuh. Pergi. Kakak, cepatlah bangun. Ini semua salah tuan-tuan. Tuan-tuan yang tidak baik. Membuat kakak terluka. Jangan nangis, Tuan kecil. Nona yang Qiu akan baik-baik saja. Apa kakak tidak mau tuan-tuan lagi? Kakak sudah tidak mau kakak. Halo, siapa ini? Mulai hari ini, saya sebagai umat Buddha akan fokus berdoa untuk istriku. Sebelum Yan Qiu sadar, aku akan bervegetarian dan berdoa. Kakak, kamu baik-baik saja? Tuan-tuan, jangan tiru. Gila, gila banget, tipikal. Kamu tahu apa? Ini namanya niat tulus akan terkabul. Aku percaya ketulusanku pasti bisa menyentuh langit. Istriku tidak akan jadi cacat. Kok tidak ada yang kasih tahu kamu? Tulang punggung Nona Yan Qiu tidak apa-apa. Setelah sadar, istirahat sebentar saja sudah cukup. Istriku tidak apa-apa? Ibu tidak memberitahumu, dia sudah memberitahuku. Bagus sekali. Pasti ketulusanku telah menyentuh langit. Istriku akan mencintaiku seumur hidup. Ah, sudahlah. Kakak terluka karena aku. Dia paling mencintaiku. Hei Tuan Xuan, berani-beraninya kamu rebut istri dari kakakmu. Aku beritahu kamu, dengar baik-baik. Sejak umur 5 tahun, aku sudah bersumpah. Hanya mau menikahi Yan Qiu. Aku menjaga kesucian diri lebih dari 20 tahun untuknya. Tapi kamu menipunya. Aku juga tidak mau menipunya. Waktu itu dia bilang, dia tidak mau ada hubungan dengan anak orang kaya. Aku pegang keluarga Pei yang sangat kaya. Bagaimana aku bisa mendekatinya?
Aku harus bagaimana? Menurutku sekarang, lebih baik kamu diam saja. Sayang, kamu kapan bangun? Jangan tanya kapan aku bangun. Aku dengar semua yang kamu katakan tadi. Sayang, aku salah. Pembohong. Pembohong. Katanya dia tidak menyebut kalian berdua, ya? Berdiri di sana. Oh, Kenapa tidak bilang dari awal? Nyonya bangunnya terlalu tiba-tiba. Kalau aku tidak bangun, sampai kapan kamu mau bohongi aku? Sebenarnya aku belum kepikiran. Aku tidak sengaja bohongin kamu. Lihat. Kakak, anak kecil berbohong karena dibimbing orang dewasa. Tuan-tuan bukan anak nakal. Tuanzi tidak perlu berlutut. Tuanzi kesini sama kakak. Kakak, kamu tidak tahu, Paisie bilang dia mau menyuapku. Sangat jahat. Tuan-tuan, kamu pengkhianat. Kalau direktur salah, asisten juga ikut bertanggung jawab. Lutut. Aku. Aduh. Ini harus aku foto dulu, lalu kirim ke grup keluarga. Ini jarang terjadi, loh, penderitaan sang Buddha. Ibu Pei. Aku. Hari-hari, aku bantu kamu bangun. Ibu Pei. Ibu Pei, Menyusahkan ibu. lihat, orang-orang masih memanggilku Ibu Pei. Begini, kalian anak muda ini, mengobrol yang baik-baik, bicarakan semuanya dengan jelas. Ibu, tolong, panggil aku. Kamu. Kamu tetap berlutut. Tunggu istrimu yang menyuruhmu bangun. Mendekatlah sedikit. Sayang, aku tahu aku salah. Kalau begitu katakan, salahmu di mana? Tidak seharusnya menipumu. Kamu memang tidak seharusnya menipuku. Sekaya itu, kenapa tidak bilang dari dulu? Menikah dengan orang terkaya di usia 30. Menghemat 30 tahun jalan memutar. Bagus sekali, kan? Sayang, kamu tidak marah lagi padaku? Tapi, jangan-jangan kamu hanya cinta uangku? Itu juga boleh. Tapi aku lebih suka kamu mencintai jiwaku. Bagaimana ya? Waktu kamu jadi satpam, aku juga sangat mencintaimu. Iya. Benarkah kamu di usia 5 tahun, sudah menyukaiku? Kenapa aku tidak ingat sama sekali? Tahun itu, aku terpisah dari keluarga. Kamu mengira aku pencuri, bahkan menamparku. Astaga. Saat itu, setelah kamu memukulku, aku bersumpah, di hidup ini hanya kamu yang akan kumiliki. Kamu mesum. Yakin. Saat itu, setelah kamu memukulku, menyuruhku jangan jadi pencuri, bahkan mentraktirku makan. Aku merasa orang ini seperti bidadari dari langit. Artinya, kamu sejak usia 5 tahun, sudah mengincarku, menyembunyikan identitas, bahkan menipuku untuk makan. Yakin begitu. Kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Hatiku tulus. Coba kamu tes. Pangeran Ibu Kota. Kenapa dia seperti itu?